Udah dok, tinggal wawancara dok. Ya, yang ya. Kita tunggu di luar. Siap. Berapa menit lagi dok? Kamu sendiri nyampe? Apa ini guys? Iya dok, pakai kaos dulu. Coba ya. Maaf ya. Di sini. Tuh guys, dok tip guys. Guys, dok tipnya guys. Yuk, ayo langsung mulai dok. Lampu nggak ada nih. Oke, dok tip akhirnya ada nih. Lampu. Ya, Dok, kalau nggak di atasnya dok. Nah di sini boleh dok. Oh, apa? Situ. Ini aja ya. Yuk. gini deh. Itu jangan terlalu. Udah, yuk. Oke, dok tip hari ini. Sampai malam. Capek ya? Lagi kita. Ada apa nih dok? Sebelumnya Dati mau tanya dulu deh ya. Kalian yuk teman-teman wartawan di sini. Kalian ngeliatin nggak wajahnya Doktif takut, panik, depresi? Kelihatan nggak guys? Ayo. Enggak kan? Cakep. Ya, jadi bujur-bujur Cantik. jangan ya, buzzer-buzzer. Jangan bikin opini, oh Doktif takut, panik dan lain sebagainya. Iya, oke. Apa yang mau ditanya? Hari ini dok, malam ini sampai jam segini kira-kira apa nih, dok? Apa dok? Ada banyak awal aja banget. deh, Dok. Dari sana tadi kegiatan apa sih melapor? Dari sana tadi BAP Aduh. kan? Dari pemeriksaan di sana, dari laporan yang pertama, LP yang pertama ya. Sekarang kita bikin Laporan baru. 2 LP. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Jadi Boleh. kita buat laporan baru ini sebenarnya realisasi apa yang waktu pernah Doktif bilang di konpres bahwa ada pasal-pasal yang akan ditambahkan dari laporan sebelumnya. Dan hari ini setelah tadi siang, tadi hari inilah dari pagi kita sudah memberikan keterangan terhadap laporan yang pertama, langsung melanjutkan ke untuk membuat laporan yang baru ini terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konpres. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan bahwa salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Oleh siapa? Pencemaran nama baik. Oleh siapa? Orang yang sama ya dok? Terlapornya siapa? Terlapornya biar Doktif aja ya. Terlapor ada beberapa nanti ya, ada beberapa aja. nama. Yang Nanti jelas kita yang lihat. dalam Enggak, kejadian inisial perkara aja, Bang. Spill inisialnya aja bang. Orang yang sama apa bukan bang? Orang-orang yang sama dalam kejadian malam itu. Oh. Artis salah satunya ada? Nggak ada. Tidak ada. Inisial aja siapa dok? Inisialnya. Mungkin nanti Pak Ade Ari Sebutin aja mungkin bang. ya. Ini SS udah mungkin udah pagi soalnya bang. karyawannya. Ya. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Iya, yang seperti Beberapa kalian tahu orang mereka karyawan. berucap kata-kata yang cukup mengerikan lah kalau didengar. Dan mungkin nanti Pak Ade Ari mungkin ya dari Enggak, Kabin kita Humas ya, mungkin serahkan Metro, aja nanti bagaimana. beliau mungkin bisa lebih Kita menjelaskan ya. ikuti prosedurnya. Dok, laporan kenapa terpisah dok? Jadi pada saat sebenarnya kita mau melaporkan pada saat itu, tapi kita terlalu lelah ya. Kita capek banget dan memang jadi pada saat itu kita emang melaporkan cuma dari satu pasal doang ya. Jadi kita juga harus melampirkan bukti-bukti semuanya dan alhamdulillah ya. Jadi pada saat kita laporin tadi itu juga semuanya bukti-buktinya juga sudah siap ya insya Allah. Dan laporannya diterima nggak nih dok? Sudah? Alhamdulillah sudah diterima. Nomor LP-nya berapa bang? Boleh dikasih lihat bang? Jangan. Nanti mungkin yang dari Pak Ade Ari mungkin Nggak, ya dari biasanya beliau kan aja. kalau laporan itu ada bukti laporannya. Iya, Ada Surat semuanya. laporannya CPM Ada semua. Ada Mungkin dikasih lihat aja kali dok. enggak. Bukti laporannya aja dok. Susah dok. Kenapa? Bukti laporan. Bukti lapor. Ada bukti laporannya ada. Ada nanti mungkin Takutnya besok. dipertanyakan dok Enggak. masalahnya. Dok Nanti dok. mungkin teman-teman mungkin bisa nanya ke itu Humas Polda besok ya. Dok, Hari ini mungkin bisa. Dok tadi kan sempat ada lawyer di sana ya dok. Di mana? Di acaranya SS itu kan ada lawyer ya, yang katanya kan lawyer barunya. Oh, beliau ini sudah berstatement ya. Oh, beliau Nah, ya. Berarti dari lawyer sebelumnya sudah Yang ada lawyer sebelumnya pencabutan gimana? kuasa ya? Sudah ada pencabutan kuasa. Oke. Nah dok katakan lebih mementingkan untuk tabayun dan duduk bareng. Sedangkan dokter bilang kan no damai ini kan. Seperti apa menanggapinya? Terlambatkah sekarang? Apa bagaimana dok? Mungkin ada yang mau bicara? Ya, Kalau- kita intinya menghormati dan menghargai proses hukum biar Kalau saya Doktif berhukum. tetap menjalani proses hukum yang berjalan, yang berlaku di Indonesia. Ya teh ya? Betul nggak teh? Berarti dalam artian gini.
kita ikutin prosedur yang Berarti dalam artian sebagai manusia biasa tetap memaafkan, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sih sudah doktif maafkan ya, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Itu yang doktif inginkan, tetap berjalan. Ada mau tambahan nggak informasi? Boleh dong. Kasihan nih buat teman-teman ya. Iya, ditambahin boleh. dong. Bakalan kesini lagi doktif insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi dok? Orang yang sama lagi kah dok? Hah? Nggak, kalau ini berbeda ya, tapi public figure. clue-nya aja ya dikit ya. Tapi kalau panjang lebar jangan ditanyain ya, jangan dipancing-pancing ya. Profesinya dokter, udah itu aja. Oh, Udah cukup, jangan Udah di cukup. blending lagi. Udah cukup itu ya, profesinya dokter ya. Dok, berarti sedikit mempertegas ini laporannya sebenarnya masih seputaran SS juga ya? Maksudnya yang Kejadian di tanggal 17 Januari. Iya, betul. Ya, tapi masih laporannya masih sekitaran Masih itu ya, sekitaran ini. Masih bukan orang yang berbeda gitu ya ini. orang yang hadir di malam itu yang jadi terduga pelaku. Iya. Dok, kalau dilihat kan ini pada akhirnya berkubu-kubu ya dok, pada akhirnya kan bahkan kubu sana berbicara ada pembelaan segala macamnya. Dokter ngeliat gak sih bahwa hal ini sebetulnya ada sesuatu sebetulnya di balik semua ini gitu loh. Ada tendensi tertentu. Enggak, dokter di sini tidak mau berasumsi, tidak mau beropini. Karena selama ini yang dokter sampaikan itu harus by data, fakta by data. Jadi yang dokter sampaikan tidak pernah, oh dokter asumsinya begini, opininya begini, tidak. Dokter tidak pernah mau ke arah situ. Berarti dalam artian dokter ini sebenarnya hanya ingin membuat dunia skincare sehat-sehat dan baik-baik aja Dari ya? awal misinya dokter seperti itu, ingin membuat kolam skincare di Indonesia, bisnis berskincare di Indonesia menjadi biru lagi, gitu. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai membiru, Dan tidak akan pernah berhenti ya dok? akan tetap terus. Dok, tapi Ingat di ya, namanya masyarakat Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama undang-undang itu masih diberlakukan, maka semua warga negara Indonesia berhak untuk berbicara sebagai seorang konsumen. Dok, di sini tapi kan masih ada pro kontra ya terkait dokter sendiri yang review. Artinya ada pihak juga mungkin melalui netizen harusnya dokter melaporkan dulu ke BP POM terkait Coba mungkin yang bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengerti. Jadi begini, apa yang dilakukan oleh Doktif ini sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hasil yang direview tersebut disampaikan juga kepada pihak yang berwenang, yaitu BP POM. Dan di situ apapun yang dihasilkan dari hasil review itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, dan pihak BP POM sendiri juga tidak mempermasalahkan sebenarnya bahwa ini suatu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap produk obat atau makanan yang beredar di masyarakat, apalagi mengandung atau mempunyai kandungan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan para pemakainya, konsumen. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Doktif ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan undang-undang ataupun, dan juga aturan BPOM tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan review. Itu aja dari saya. Apalagi Doktif menyertakan hasil data lab, ya. Gitu. berarti pihak BP POM sendiri terlihat terkesan lambat atau gimana sehingga akhirnya Doktif tidak mau komentar soal itu, tapi yang hal jelas, itu. yang Doktif rasakan di kepemimpinan Prof Taruna yang 3 bulan ini itu cepat banget. Ya, jadi Doktif tidak mau membandingkan dengan yang dulu ya, tapi yang sekarang yang Doktif lihat itu beda banget. Yang di 3 bulan dan 4 bulan ini. Jadi setiap kita ada laporan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi nggak lama. Gitu. Sanksinya sendiri buat mereka dari BP POM sudah ada kan? Mungkin nanti Badan POM ya, kalau Doktif kan tidak. Itu mungkin masuk bukan ke ranah ranahnya Doktif untuk tahu. kewenangan BPOM. Dok, tapi ini kan terkait skincare ini kan melalui pabrik ya pembuatannya ya. Betul. Nah, apakah pabrik itu yang patut juga dipersalahkan karena kan hanya bagi pemilik skincare itu kan hanya
membuat sebuah kayak semacam ramuan aja gitu. Nah, mungkin nanti juga itulah yang menjadi kewenangan Badan POM untuk menyelidiki. Gitu. Jadi dokter di sini tidak mau berasumsi atau beropini karena ada badan, lembaga, instansi negara yang memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Di sini dokter hanya menyampaikan hasil data lab dari produk yang dokter beli sendiri, dokter uji sendiri, dan dokter sampaikan ke publik. Hanya itu aja batasannya. Oke dok, ini kan ada bilang kalau skincare itu kan memang kayak niacinamide gitu kan segala macam itu bahan-bahannya cukup lumayan mahal ya dok, karena itu datang dari bukan dari Indonesia ya. Bukan, kalau bahan baku niacinamide itu sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali. Kita bisa itu 15 US dollar per kilonya. Sedangkan untuk satu krim itu kan membutuhkan niacinamide paling hanya sekian persen, maksimal di angka 10 sampai 15%. Itu kita bisa hitung berapa dalam satu kemasan, misalnya di 30 gram. Niacinamide adalah bahan baku yang selama ini menurut dokter paling murah di antara bahan aktif skincare yang lain. Berarti dalam artinya sebetulnya sesungguhnya untuk membuat skincare itu yang sehat pun nggak terlalu mahal itu, sudah seperti itu. Jadi tergantung racikannya. Kalau misalnya dia mengandung banyak bahan aktif, apalagi bahan aktifnya termasuk kategori yang memang lumayan agak tinggi harganya, ya itu mungkin bisa jadi agak lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya kandungannya hanya berkutat di seputar niacinamide dan bahan-bahan yang ya mungkin agak sulit ya dokter jelasin di sini. Tapi yang jelas harga niacinamide memang di kisaran 15 US dollar per kilo. Oke. Ya. Berarti intinya dokter tidak pernah berhenti ya dok untuk membuat dunia skincare lebih baik ya? Iya, insya Allah tidak. Dan mohon doanya ya. Mohon doanya juga teman-teman, wartawan dan masyarakat Indonesia untuk mengawal ya, betul ya, untuk mengawal kasus ini karena kita melihat emang cepet banget terjadi. Dok, gimana tapi hari ini yang di sana lagi grand opening, lagi happy, dokter Nyala. seperti apa nih dokter? Nggak Melihatnya? apa-apa sih, karena kan masing-masing orang punya usaha masing-masing ya. Jadi mungkin ya itu salah satu usaha yang ingin beliau tekuni ya silakan. Dokter tidak ingin ikut campur di bisnis itu, silahkan. Cuman mungkin ya kalau reseller, distributor yang merasa dirugikan mungkin kan lebih mudah ya untuk melakukan komplain karena kan tempatnya udah ada, mungkin kan di situ. Oke. Siap ya. Oke, thank you dok. Maaf kalau salah-salah ya. Maaf kalau sampai malam begini. yang di suatu stasiun televisi sama seorang host DP itu dokter lagi menjelaskan sesat meditasi gitu, tapi kayaknya kurang maksimal karena mungkin di channel mungkin bisa gimana tanggapannya dok? Masalah yang apa ya, kalau masalah dengan Mbak DP Doktif sudah nggak mau bahas lagi kan, sudah ada di akunnya Doktif ya, sudah Doktif bahas, sudah cukup Doktif jelasin dan Doktif nggak mau lagi membahas tentang Mbak DP lagi ya. Dan yang jelas yang tadi Doktif rasakan pada saat Doktif di mana ini pada saat tadi itu sebelumnya Krimum. iya di Skrimum ya tadi ya melakukan BAP itu Doktif juga tidak ada masalah pada saat menggunakan topeng. Jadi untuk Karen Delano ya, jadi bahkan kepolisian pun tidak melarang Doktif menggunakan topeng pada saat pemeriksaan. Jadi di sini adalah kebebasan berekspresi dari seluruh warga negara Indonesia, ya. Jadi tidak ada juga ya Mas Karen Delano, Mas kan ya panggilannya ya, Mas Karen Delano untuk menanyakan kenapa tidak bisa lepas topeng, kenapa itu adalah hak asasi dan itu adalah kebebasan berekspresi yang dilindungi juga oleh hukum di negara Indonesia. Oke ya? Oke ya? Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kami semua ya, dan teman-teman harus pulang jam segini ya. Oke, Iya, jangan diulang ya dok. Foto Bang, dulu. ini ada 2 laporan, pasalnya berbeda. Betul. Nah, bisa disebutkan pasalnya apa aja, Bang? Dugaan pencemaran nama Itu baik aja dan dulu ya. seksual. Itu yang satu lagi, Bang? Udah itu aja. Udah. Jadi ada memang 2 nanti nanti mungkin Sebenarnya dua kami pasal tumas itu aja. pasalnya yang berbeda kan. Oke. Terima kasih bang. Oke, dok. Pasal ngantuk. Foto dulu dok. Ayo. Sini dulu, Dok. Bang, Yuk. surat laporannya, Bang. Ya. Terima kasih. Tengah. Situ dulu bang. Oke, tanyanya dokter LPG gimana LPG? Sip. Kas 3 kilo. Dok sini dok. Tengah. Dok. Nih guys, alhamdulillah nih guys, udah kelar guys. Mana ya Allah Guys, sampai malam banget. alhamdulillah guys, Ayo, alhamdulillah. Iya, Dok. Dok, Jangan- makasih banyak Iya, ya. Dok. Jangan diulang ya, Dok. Selalu ya. Thank you, Teh. Nanti minta ini tuh.